Kita berikan segala kemuliaan, pujian bagi Tuhan. Bapa Engkau yang layak, Bapa Engkau yang berkuasa, kasih setia-Mu tetap selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, hati kami berlimpah dengan rasa syukur sebab kami percaya kalau kami ada sebagaimana adanya Tuhan pada pagi hari ini. Secara logika manusia kami tidak mampu menghidupkan kami, karena kalau kami hidup itu hanya karena kuasa Tuhan. Kami hanya hidup karena Tuhan yang pelihara kami. Semua yang kami makan, yang kami minum itu Tuhan yang ciptakan. Dan ketika Tuhan menciptakan itu semua adalah supaya tersedia buat kami. Bahkan kami percaya ketika kami tidak bisa menjaga diri kami sendiri, kami tidur, tapi Tuhan menjaga setiap kami. Kami nggak sadar, tapi Tuhan melihat kami, menjaga kami, karena Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Nah, itu sebabnya kami Tuhan ada di tempat ini pagi ini. Kami bangun dengan sukacita, kami bangun dengan semangat, karena kami percaya Yesus baik bagi kami. Berbicara pada pagi ini Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu boleh hamba-Mu sampaikan dengan bahasa yang sederhana, dan biarlah dengan kuasa urapan Roh Kudus Engkau juga menjamah setiap hati hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, supaya kami pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang siap diberkati bersama kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman. Nah, shalom. Luar biasa, saya kembali boleh ada di tempat ini semua hanya karena Tuhan. Dan saya senang bertemu dengan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya. Ya, jadi pagi ini kita langsung saja, gitu ya, bahwa orang-orang yang mengalami koneksi ya, dengan Tuhan, artinya dia menyadari hidupnya itu karena Tuhan yang memberikan kehidupan buat dia. Ya, kalau bukan karena Tuhan kita nggak bisa hidup. Udara kita bisa hirup setiap waktu itu dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu sama kita gratis, ya. Saking gratisnya kita boleh mengakuinya, boleh tidak. Karena banyak orang juga berpikir, ya gitulah, dia nggak tahu bahwa setiap saat Tuhan memberikan udara kepada dia, maka dia nggak pernah bilang terima kasih sama Tuhan. Tapi itu pun Tuhan baik, ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, artinya dia nggak pernah maksa. Tapi banyak orang juga merasa hidup ini dijalani dengan keterpaksaan. Artinya dia sebenarnya nggak mau hidupnya seperti yang sekarang. Dia nggak suka dengan hidupnya gitu deh. Dia nggak suka dengan dirinya, ya. Rasanya cantik, kurang cantik, sehingga tiap hari mungkin berpikir apa lagi bisa aku beli gitu ya, biar bisa buat cantik ya. Kalau senang misalnya skincare ya kan, sama dengan bapak-bapak juga gitu ya. Rasanya hidup bisa dinikmati gitu ya kalau uangnya banyak, biar bisa beli mobil. Karena kalau beli mobil yang mahal katanya enak di dalam gitu ya. Kalau misalnya bisa beli apa lagi yang kita suka gitu ya,
Ada banyak iklan-iklan yang masuk ke dalam media sosial kita. Ada yang suka makan enak gitu ya. Sehingga kalau mau makan enak itu harus di restoran yang mahal. Kalau restoran yang nggak mahal, nggak enak. Supaya bisa makan di restoran mahal harus punya uang. Sehingga yang dikejar uang. Tanpa menyadari bahwa Tuhan, ya, Tuhan itu memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, kita merasa, ya, apakah kita merasa Tuhan sayang sama kita gitu ya? Ya. Karena kalau kita merasa bahwa Tuhan itu sayang sama kita, itu artinya kita terkoneksi dengan Tuhan. Berapa banyak kita di sini bisa rasa Tuhan itu sayang sama kita? Boleh katakan yang merasakan. Ya, yang belum merasakan nggak apa-apa, aku akan ajarin gitu. Ya. Karena tugasku di sini adalah itu aja. Saya datang ke sini ya pagi-pagi gitu ya. Cuma satu, karena saya sangat merasakan kasih Tuhan dan Tuhan mau, karena itu tugas memang Tuhan kasih dan saya terima tugas itu. Bagaimana supaya semua orang bisa ikut merasakan kasih Tuhan itu. Karena kalau orang udah bisa merasakan kasih Tuhan, beres hidup ini. Aman. Aman, Pak. Nggak ada kurang. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tidak kekurangan aku. Ya. Tuhan baik. Oke, jadi satu yang saya mengerti adalah ketika manusia diciptakan Tuhan, sebenarnya manusia itu sendiri yang membuat hidupnya menjadi penuh dengan masalah. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan jadikan semua loh. Alam semesta Tuhan ciptakan. Matahari, bulan, bintang, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu semua Tuhan ciptakan buat Adam dan Hawa. Yang Tuhan mau cuma satu, udah nikmati gitu, kuasai aja. Tapi kemudian apa yang terjadi pada Adam dan Hawa? Mereka bukannya menikmati lalu bersyukur, malah kemudian percaya kepada iblis. Tuhan cuma bilang, jangan makan pohon yang di tengah, buah yang pohonnya di tengah, jangan, karena waktu kamu makan, kamu udah Tuhan ciptakan semuanya gitu ya. Alam semesta buat kita nikmati, dinikmati sama Om Adam itu ya. Tiba-tiba datang iblis. Lalu iblis bilang apa? Makan aja. Kan kata Tuhan semua boleh kau makan. Malah kalau kau makan yang di tengah itu kau pasti kayak Allah katanya. Kamu akan menjadi seperti Allah. Bayangin tuh. Tuhan udah nyatakan duluan sama Adam dan Hawa, ini semua kuciptakan untukmu. Ini nafas Tuhan berikan buat kita nih. Ya, siapa mengerti bahwa Tuhan kasih nafas sama kita? Kita nggak bisa buat nafas sendiri. Yang mengerti angkat tangan coba. Tuhan kasih nafas buat kita supaya kita hidup. Dan saya pelajari Tuhan bukan hanya kasih nafas loh. Mulai dari ujung rambut ini sampai ujung kakiku, aku nggak bisa buat itu. Itu Tuhan buatkan, Tuhan buatkan supaya kita hidup, Bapak Ibu, teman-teman semua ya, adik-adik ini, yang mungkin saat ini kau sedang merasa galau lah gitu ya, merasa gelisah dengan hidup ini, kau merasa ada yang kurang, kau merasa sepertinya mentalmu drop gitu ya. Tapi hari ini saya menyatakan buat kita, Tuhan itu baik. Ya. Tapi pilihan juga dikasih sama kita kok. Buat yang mau percaya atau nggak percaya, bebas pilih. Tapi mohon dipikirkan dulu gitu ya. Karena dari setiap pilihan-pilihan yang kita buat itu ada konsekuensi, ada akibat. Kalau kita memilih percaya kepada Tuhan, maka akibatnya kita diberkati. Kalau kita memilih percaya kepada dunia ini, kita percaya sama iblis, ya akibatnya kita akan hidup terkutuk gitu. Sederhana. Maka koneksi dengan Tuhan ini itu harus
kita rasakan karena kita menyadari sayang nggak Tuhan sama kita. Ya, nah berapa banyak kita di sini yang bisa menyadari kalau Tuhan itu sayang sama dia? Boleh angkat tangannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu coba dari A. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah-Mu. Bisa katakan amin? Bisa kita mengerti sekarang kalau kita hidup itu cuma karena Tuhan. Ya. Dokter pun nggak bisa hidup kalau hanya karena dia dokter, ya. Mau profesor, kalau dia udah sakit, saya mau katakan dia butuh Tuhan, Pak. Selama dia merasa dia nggak butuh Tuhan, profesor juga mati. Mau dikumpulin juga semua dokter-dokter boleh, silakan kumpul, kalian kumpul. Kita cari obat yang paling manjur, cari obat itu semua, vitamin kah segala macam. Gak bisa menjamin kehidupan kita, tapi karena begitu besar kasih Allah, itu sebabnya kita hidup. Coba lihat kiri kanannya, hidup gak deh? Coba bilang sama dia, Yesus baik untukmu. Ya. Jadi kalau kita melihat manusia yang hidup, yang kita lihat itu kebaikan Tuhan, Pak. Saya lihat ibu, saya lihat kebaikan Tuhan, karena saya tahu ibu nggak bisa hidup, nggak bisa. Mau banyak orang yang mungkin menyakiti perasaan ibu hanya bisa hidup karena Tuhan baik. Kurang baik apa Tuhan? Dia kasih napas, kita nggak usah bilang terima kasih. Ya palingan kita bilang terima kasih waktu makan, Pak. Tuhan terima kasih buat makanan. Oke, kata Tuhan, memang gua kasih juga untukmu gratis kok gitu. Tapi buat napas, coba tarik napas. Ada napas ya? Siapa kasih? Bilang apa sama Tuhan? Bayangkan berapa kali kita bernapas. Bisa kita nggak bernapas 3 menit, mati. 3 menit kita nggak bernapas, kita mati, Pak. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tarik napas, buang, tarik napas, buang, tarik napas, buang. Diam aja, ya? Diam aja, tarik napas, buang. Tuhan baik. Tapi kalau kita tarik, aduh Tuhan terima kasih. Mazmur 150 berkata, biarlah segala yang bernafas. Tapi Tuhan baik, dia kasih kebebasan. Mau bilang makasih bagus, kamu pasti saya berkati, kata Tuhan. Mau kamu bersungut-sungut juga itu hakmu. Ya, siapa suka bersungut-sungut di sini? Jangan angkat tangan. Siapa suka buat alasan? Ya tapi kan hidupku berat. Ya tapi kan. Semua tapi. Gak ada yang siap Tuhan. Aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu.
Kenapa kita datang di sini pagi ini, coba? Bayangin lah. Kalau kita datang ke sini pagi ini karena berpikir ada maunya, datang lagi dah. Minggu depan datang lagi. Sampai kita mengerti. Sampai kita paham betapa besarnya Tuhan itu sayang sama kita. Datang lagi, jangan berhenti. Karena kalau kita berhenti datang, udah pasti. Kalau nggak ada duit pasti sakit. Siapa sih datang karena supaya punya uang? Ya, datang aja terus sampai dapat uang. Kalau dapat uang, datang lagi. Oh iya, terus ya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kamu sih datang karena punya masalah. Selama belum habis masalahmu, datang aja terus sama Tuhan. Datang aja. Tuhan itu baik gitu. Tuhan itu gak pernah marah. Tapi kalau kemudian kita merasa mulai sakit di kepala, sakit di dada, sakit di tengkuk, ingat dia Tuhan yang menyembuhkan. Yang Tuhan mau apa? Datang berharap sama Tuhan. Jangan cari berkat Tuhan. Karena kalau kita cari Tuhan, Tuhan pasti berikan berkat. Tapi kalau yang kita cari adalah berkat Tuhan, kita akan jauh dari Tuhan. Bisa mengerti maksudnya? Amin. Oke. Buka slide-nya. Koneksi ilahi membawa berkat bagi keluarga. Koneksi ilahi membawa berkat bagi keluarga. Jadi saya berdoa, siapapun kita di sini yang udah punya keluarga, kita punya kesempatan untuk diberkati Tuhan gitu dengan keluarga. Jadi keluarga sebenarnya adalah cara Tuhan untuk memberkati manusia. Maka dia bilang, kamu berumah tangga lah, beranak cucu. Tujuan Tuhan cuma satu aja, supaya kita diberkati kok. Maka kalau ada kita sekarang menjalani kehidupan rumah tangga, stres gitu ya, hari ini firman Tuhannya buat kita. Tapi kalau ada juga di tempat ini yang trauma gitu ya, nggak mau menikah gitu ya, aku nggak mau menikah, nanti jahat suamiku, ya nanti jahat mertuaku, ya memang jahatnya semua, bilang mana nggak jahat. Tapi kalau itu pun menjadi alasan kita, nggak apa-apa, Tuhan juga baik, Tuhan kasih pilihan ya. Maka kamu harus menyadari besarnya kasih Tuhan. Dan saya percaya kalau kita udah menyadari besarnya kasih Tuhan, kita nggak takut. Kita nggak takut dikecewakan sama manusia karena kita tidak berharap kepada. Kita menjadi trauma, kita menjadi sakit hati karena kita berharap sama manusia. Kita nggak paham bahwa manusia itu semuanya di dalam otaknya, kalau secara kedokteran itu menyimpan memori. Coba. Lalu memori itu akan menentukan perasaan kita, mental kita, Pak. Kalau mental kita sekarang sedang sedih, saya bilang wajar. Karena yang kita memori adalah segala sesuatu yang kita lihat selama ini mengecewakan kita, Pak. Segala sesuatu yang kita dengar itu semua membuat kita takut. Contoh, orang yang banyak bicarain tentang penyakit gitu, padahal dia bukan dokter, itu pasti stres otaknya. Dia pasti jadi takut, jangan-jangan aku sakit itu. Kayak sakit sebelah kiri Pak. Jangan-jangan aku sakit jangan. Semua jangan-jangan. Orang yang terlalu sering misalnya ibu-ibu yang kebanyakan nonton drama Korea gitu, di dalam drama Korea ada perselingkuhan ya kan. Semua gerak-gerik film itu, laki-laki atau suami yang sedang selingkuh dihafalnya. Lalu lihat suaminya, jangan-jangan kau selingkuh gitu. Karena suaminya dia tuduh jangan-jangan selingkuh, ya pasti istri stres terus kan. Kalau istri stres terus, bapak stres nggak Pak? Kalau istri stres Pak, stres kan? Karena bapak punya mata melihat. Kalau kulihat istriku stres, termemori di otakku, istriku stres. Aku nggak mau stres pun nggak bisa, udah termemo. Aku ikut stres juga. Lalu orang cari obat stres, ya kan? Gimana supaya nggak? Pilihan hidup ini Pak. Yang paling gampang adalah kita pilih punya uang banyak. Karena kalau kita punya uang banyak, suka-suka kita kan.
Mau buat apapun yang kita suka. Tapi kalau nggak ada uangnya gimana? Pilihan juga. Mau tetap berharap uang, tapi Tuhan kasih pilihan lain. Berharap sama Tuhan saja. Carilah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Udahlah Pak, udah nggak dapat uang dicari ya kan? Cari Tuhan aja sekarang. Pilihan. Lalu kita semangat ke gereja. Aku mau cari Tuhan. Kenapa aku cari Tuhan? Ya karena aku tahu kalau aku cari Tuhan, kerajaan Allah, kebenaran, aku hidup di dalam kebenaran itu, Tuhan pasti tambahkan semuanya buatku. Tanpa dia sadar, pada waktu dia mau cari Tuhan Pak, belum ada uangnya, udah sukacita dia. Dari mana kita tahu? Ya kalau datang ke gereja dia sukacita. Pulang dari gereja, dia tetap sukacita karena dia ketemu Tuhan di gereja. Tapi kalau kita datang hari ini, saat ini kita sukacita, pulang dari gereja nanti, balik lagi stres. Bilang kiri kanannya, bukan kau itu bilang. Kau datang sini cari Tuhan. Dan orang-orang yang menemukan Tuhan, pasti dia akan diberkati hidupnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi semua terjawab ya. Semua terjawab. Oke, kita lihat. Slide nomor 2. Mazmur 128 ayat yang pertama. Yang sejarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, lalu dia hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Kalau Tuhan tunjukkan harus punya orang tua yang cerewet ya kan? Jalannya aja. Jalani dengan takut akan, ya sudahlah. Orang tua kita kenapa bisa hidup? Coba pikirkan dengan logika. Kenapa bisa hidup orang tuamu? Apa gini-gini? Kurang tahu? Biar aku kasih tahu. Tahu belum? Enggak. Kenapa? Karena kasih Tuhan. Berarti kalau seorang anak menyadari orang tuanya itu hanya hidup karena Tuhan sayang sama orang tuanya, dia punya pilihan. Mau takut akan Tuhan atau enggak? Kalau dia takut akan Tuhan, enggak mungkin dia menyakiti orang tuanya. Dia akan hormat sama orang tuanya. Kalau seorang anak hidup menghormati orang tuanya, mau apapun yang diperbuat orang tuanya, mau apapun. Tapi saya bisa bantu juga jawab, kenapa orang tua mengecewakan, ya kan? Orang tua mengecewakan kenapa? Karena udah stres jadi. Dia stres, dia nggak nyangka sebelum kau lahir bahagia ya orang itu. Orang tua berpikir kalau ada anak jadi bahagia, iya kan? Benar nggak? Berapa banyak kita di sini yang orang tua? Coba angkat tangan. Kita jujur-jujur aja nih, iya kan? Kita pasti sadar loh. Dulu kita pikir kalau punya anak supaya, iya, itu benar. Itu benar adanya, tapi kemudian hidup kita itu dipengaruhi oleh iblis. Sehingga ketika kita punya anak, bukan malah bahagia, kita malah jadi stres. Muncul semua persoalan, Pak. Hah? Susah nggak membesarkan anak? Menurutmu? Kau kan anak kan? Susah nggak membesarkan anak? Iya kan? Berarti wajar kan kalau sakit orang tua kan? Kenapa anak dibesarkan sama orang tuanya? Karena sayang bukan? Karena sayang. Lalu udah nyata-nyata orang tua sayang sama kita, tapi karena dia stres, ya kan? Ngomongnya gampang kasar, ya kan? Ibu-ibu cerewet, ibu-ibu cerewet, besar-besar sudah cerewet. Saya mau bilang itu memang wajar gitu loh.
Wajar. Tapi kalau kita menyadari koneksi, kita terkoneksi dengan Tuhan, Bu. Ibu nggak jadi cerewet. Nggak mungkin orang sukacita cerewet. Ya kan, berbahagialah setiap orang ya. Iya. Kalau kita takut akan Tuhan, mau cerewet juga kita nggak tahu mau cerewet apa gitu. Ya udah santai aja lah. Apapun yang terjadi Tuhan dari C. Ya santai aja. Karena apa? Kenapa kita bisa santai? Karena kita takut akan Tuhan. Kenapa kita bisa santai? Karena kita percaya segala sesuatu itu dikendalikan oleh Tuhan. Kalau kita mau bergantung, berharap sama Tuhan, kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, katakan amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sepakat, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sepakat, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Kalau kita takut akan Tuhan, jadi nggak cerewet. Bapak-bapak kalau takut akan Tuhan nggak marah-marah. Anak-anak kalau takut akan Tuhan nggak marah-marah, nggak kecewa, mulus hidupmu. Tuhan yang buat mulus. Oke, next slide. Kita masuk ke ayatnya yang nomor 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya, 2, 3 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu dan panjang umur bisa kalau uang banyak. Tapi kalau uang kita udah nggak ada, kayak mana panjang umur? Maka pilihannya adalah ini. Lakukan perintah Tuhan. Apa Tuhan perintahkan? Siapa yang mau menghormati orang tuanya di sini? Anak-anak. Coba angkat tangan. Yang mau aja, yang nggak mau nggak usah. Kalau kau mungkin lagi sakit hati, kau jangan angkat tangan. Tapi aku mau bilang, kamu rasa sakit hati karena kamu belum menyadari. Yang pertama, kamu nggak menyadari bahwa orang tuamu sudah berkorban untukmu. Karena kalau memang dia nggak sayang samamu, dari awal pun kau dikandungnya, digugurkan ya kau. Karena untuk menggugurkan nggak payah. Mau datang dia ke dokter, nanya obatnya, katanya gugur, cus, selesai kau. Nggak ada, kau nggak ada. Udah lahir nanti kau kan? Kalau memang nggak sayang dia sama kau, wah katanya, ditamparkannya pak katanya, ributkan kau, buat susah aja kau. Tapi bayangkan kau cuma tahu wah nangis beol digantiin malam-malam, digantiin. Kalau bukan karena Tuhan sayang, kalau bukan karena orang tuamu sayang samamu. Tapi mungkin dia mengecewakan bagimu. Kenapa? Jawabannya sederhana deh. Karena orang tuamu tidak mengalami koneksi dengan Tuhan. Karena kalau orang tua yang mengalami koneksi dengan Tuhan, dia akan senantiasa hidup di dalam kasih. Gak ada kebencian, gak ada kesal gitu loh. Koneksi ilahi. Koneksi ilahi itu adalah memori di dalam otak kita tentang segala kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu apa? Aduh, Tuhan itu baik kali, Bapak Ibu.
Teman-teman ya, Tuhan itu baiknya apa? Tuhan itu baiknya dia kasih kita free will. Bebas pilih. Bebas. Ketika Tuhan menciptakan saya bebas pilih mau mengakui bahwa hidup ini adalah dari Tuhan atau bukan. Saya bebas pilih, Pak. Bebas. Buktinya kalau sekarang saya tanya, siapa yang tahu kita hidup karena apa? Sebagian akan angkat tangan, sebagian akan nggak angkat tangan. Kita tes ya. Yang tahu kenapa dia hidup sampai dengan sekarang angkat tangan. Paham kan? Lu nggak angkat tangan kan? Tapi tetap hidup kan? Karena Tuhan kasih pilihan samamu. Andai kata Tuhan bilang di sini, yang nggak angkat tangan kalau dia sadar karena Tuhan mati. Hah? Angkat tangan semua kita mati pula nanti kan? Kamu bebas pilih, itu kasih Tuhan. Jadi orang tua pun harus belajar tentang bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, supaya kasih Tuhan itu sampai kepada anak-anak kita, Pak. Nanti di ibadah kedua lah aku dalamin yang orang tua. Ini anak-anak aja dulu, ya. Mau berapapun mengecewakannya orang tuamu, kamu bebas pilih. Kamu bebas. Kamu mau hormat atau enggak, itu bebas, itu pilihanmu. Kalau kau hormati orang tuamu apa adanya, bukan karena ada apanya, kau berbahagia. Lanjut umurmu, tapi berbahagia. Karena ada orang di luar sana lanjut umurnya tapi stres. Tiap hari merasa kurang. Gimana nanti nih? Gimana nih? Ya termasuk juga lah sama mertua, Bu. Ada, tapi nggak di sini. Istri-istri yang kecewa sama suaminya karena dia bilang suaminya parohaina. Mak Jamu bilang, emang dia lahir dari kandungan mamanya loh. Karena disadarinya lah betapa baiknya mamanya, wajar dia lebih percaya sama. Karena istrinya komplain, Pak. Masa semua apa kata mamanya diikutinya? Jadi dia tahu apa kata mamanya itu, dia mau menghormati orang tuanya karena Tuhan yang memerintahkan. Dan dia percaya diberkati. Tapi istri nggak sadar. Iya, masa habis uang suamiku untuk mamanya? Ditanya sama kau, habis atau enggak? Ya enggak juga, kan berarti diberkati Tuhan. Mau berapa banyak pun dikasih sama mamanya, nggak bisa habis ya uangnya. Karena Tuhan memberkati anak-anak yang menghormati orang tuanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tapi walaupun sekarang kita merasa hidup kita betul-betul down, ya, anak-anak datang sama bapakmu, mamamu, ya, bilang, "Ma, terima kasih." Itu hormat namanya. Bilang terima kasih. Siapa sekarang dalam hatinya aja, kok bilang, malu kau nanti pasti sama mama dan bapakmu. Siapa sekarang dalam hatinya merasa berterima kasih sama bapak dan mamanya? Gak ada. Berarti di sini gak ada yang menghormati orang. Gak apa-apa, pilihan. Hari ini Tuhan kasih pilihan, kita mau diberkati atau dikutuk. Karena anak-anak yang menghormati orang tuanya itu ada rasa terima kasih sama bapak dan ma. Mau kayak mana pun bapakmu dan anakmu. Hari ini aku mau bilang, menderita dia membesarkan kau. Kalau nggak percaya, tanya. Kecuali orang tua yang mengalami koneksi dengan Tuhan, dia nggak menderita membesarkan anaknya. Karena dia percaya kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Udah, berdamai aja dengan orang tuanya. Iya kan? Apa dikasih orang tua, makasih. Nggak dikasih? Kenapa? Karena sudah udah dikasihnya. Jangan tengok. Abangku banyak dapat warisan. Hah?
Ada yang gini-gini sekarang. Warisan itu apa ya? Kalau kita menyadari bahwa warisan itu adalah berkat Tuhan, pasti stres kita. Bukan itu berkat Tuhan. Tapi kalau kita menyadari Tuhan adalah sumber berkah, kan orang tua yang tahu berapa yang dibutuhkan anaknya kan. Kalau abang adik tahu berantem. Harusnya abang adik ngapain? Saling mengasihi lah. Tanya, kau kurang apa? Siapa yang pernah nanya sama abang dan adiknya, kau kurang apa rupanya bang? Sini sih, gue bantu hitung, ya kan? Berhitung lah. Untuk uang sekolah sekian, untuk uang makan sekian. Pekerjaanmu apa bang? Iya, aku cuma buruh bangunan, gajiku cuma sekian. Kita nggak tahu itu. Tapi kita rasa semua warisan harus bagi rata. Padahal berkat dia banyak kali. Tapi orang yang takut akan Tuhan, kalaupun mungkin hari ini ditiadakan warisanmu sama saudaramu, walaupun kau kuli bangunan, engkau percaya sumber berkatmu adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tinggal datang sama dia, bang, terserah bang aja bang. Gimana bagusnya deh bang? Karena yang penting kita damai-damai bang. Kalau kita damai-damai bang, artinya kita mengasihi. Kalau kita mengasihi, berarti kita mengasihi Tuhan bang. Kalau kita mengasihi Tuhan, berkatnya akan semakin berlimpah. Kita terima bang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Masih ada yang benci? Hatinya sekarang masih benci? Koneksi sama Tuhan. Pilih. Kalau masih ada hatinya benci, satu aja pesanku. Kalau mulai naik gula, datang berobat sama aku. Kalau ada hatinya kesal sekarang, naik tensinya, datang sama aku ya. Apalagi, ibu-ibu sakit pinggangnya, sakit lututnya, datang sama aku. Bapak sakit apa bapak? Kepala pak, datang sama Dr. Joseph pak. Tapi hari ini aku beritahu, kalau kemudian hati kita itu tidak lagi dipenuhi dengan kebencian, tapi dipenuhi dengan kasih Tuhan. Oh enak kali pak. Saya dokter, saya tahu banyak obat, tapi saya udah lama nggak minum obat. Saya sakit kepala, saya nggak minum obat. Enggak, aku cuma duduk diam, terus nyadar. Joseph, ngapain itu kau pikirkan? Tuhan baik sama kau, hidup. Ya, oke. Diam aja kau, tarik nafas, naik oksigennya kota, hilang sakit kepalanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Nanti ibadah kedua kita bicara tentang suami dan istri. Yang mau tinggal suami istri tinggal aja. Anak-anak udah pulang. Hormati orang tuamu aja. Ya, mana di sini anak-anak muda yang belum berumah tangga, coba angkat tangan. Ya, berapa banyak di sini kita mau menghormati orang tua kita? Jangan dengan kata kawanmu ya. Kalau kau dengar kata kawanmu, nanti diceritakannya kejahatan orang tua. Kalau diceritakannya kejahatan orang tuanya, masuk nggak kotakmu? Masuk kotakmu. Kalau masuk kotakmu, muncul di mentalmu. Orang tua berarti jahat. Kau akan kau vonis orang tuamu. Siapa yang stres? Kau yang stres. Makanya ada banyak anak-anak, narkoba itu hanya bisa kita putuskan kalau sudah mengalami koneksi dengan Tuhan. Narkoba itu sebenarnya obat yang murah, tapi bahaya. Bayangkan aja, kita sakit perut. Gak usah dibayangkan, aku kasih tahu aja. Modal 5.000 bisa hilang sakit perutnya. Modal 5.000 bisa hilang sakit kepalanya. Modal 5.000 bisa hilang semua sakit badannya pak. Karena kan bius kan. Hilang gak sakitnya? Hilang. Kalau ke dokter mau berapa bayarnya? Gak ada uangnya. Maka sebelum kita mengalami penyadaran akan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, itu akan menjadi pelarian yang paling gampang. Karena nggak pakai uang banyak. Sampai nanti dia udah ketergantungan, habislah semua isi rumah dibuatnya. Orang tua nggak akan sanggup melihat anaknya, waduh meronta-ronta sakit di sini, pening kepala orang tua, dibawa ke dokter. Ya sembuh sebentar, sakit lagi. Lama-lama ya udahlah biar aja lah. Padahal kalau kita mau perkenalkanlah kasih Tuhan
sama anak kita? Perkenalkan Pak. Dengan cara apa? Jangan bangkitkan amarah sama anak-anak. Kasih pilihan dia. Ya udah nak, kalau kau mau ini ku kasih sama kau. Kalau nggak kau lakukan ini, kau rasakan yang sekarang, ya kan? Pernah kau dapat pilihan, nggak kan? Makanya kau kesal sama bapak mamamu. Tapi hari ini aku mau bilang, Tuhan terlebih dahulu memberikan pilihan buat kita. Apapun orang tuamu, kalau kamu memilih untuk taat sama Tuhan, kamu diberkati. Dijamin masa depanmu. Nanti kalau kamu sudah melihat itu, kau rasakan baiknya Tuhan, nanti orang tuamu akan lihat. Kalau orang tuamu lihat, nanti dia connect sama Tuhan. Kalau orang tua udah connect sama Tuhan, wah, semakin besar berkat melimpah di dalam rumah tangga. Karena Tuhan baik selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah bapak-bapak, orang tua yang mungkin kau sedang memikirkan anak-anakmu gimana, saya mau bilang sederhana aja. Bapak alami, ibu alami koneksi dengan Tuhan. Lalu berikanlah koneksi itu kepada anak. Jangan marahi mereka. Kalau marah juga, apa gunanya? Kemarahan itu malah akan semakin menyakiti perasaannya, mentalnya makin down. Tapi kalau kita belajar tentang kasih Tuhan, bagaimana Tuhan itu memberikan pilihan. Kalau mau ikut perintah, aku berkati. Kalau kamu nggak ikut perintah aku nggak bisa berkati, kata Tuhan. Kita cukup kasih tahu itu sama anak kita. Nah, percayalah nak, kalau kamu bertobat nak, Bapak buat pesta, gitu bilang. Kalau kamu berhenti melakukan semua kejahatanmu, maka Bapak akan berikan apa saja yang kamu inginkan. Itu baiknya Tuhan. Dan kalau kita mengalami itu hari ini, apapun pergumulan kita, saya percaya itu tergantung koneksi kita dengan Tuhan. Jadi kalau hati kita masih mendem gitu ya, kita masih kesal gitu, kita masih marah gitu ya, ya Tuhan tetap kasih hidup sama kita kok. Tapi dia terus memberikan pilihan. Udahlah, ampunilah, maafkan aja lah. Kasihi aja musuhmu. Karena pada waktu kau mengasihi musuhmu, aku akan mengasihimu lebih lagi. Jadi, tapi tanpa kita sadari, kita pendam semua. Lalu rumah tangga kita itu terpengaruh. Anak-anak kita terpengaruh. Generasi-generasi ini akan semakin jauh dari Tuhan. Saya berdoa, siapapun kita, kau masih sakit hati hari ini, pandang aja Tuhan, bahwa semua yang hidup adalah karena Tuhan sayang sama dia. Kalau semua yang hidup karena Tuhan sayang sama dia, kalau kita benci sama yang Tuhan ciptakan, berarti kita sedang membenci Tuhan. Kalau kita sedang membenci Tuhan, kita kehilangan pilihan, Pak. Mau sama siapa berharap? Ya kalau uang kita banyak, ya udah habiskanlah uangmu, pakailah untuk menyenangkan hatimu supaya kau sehat. Tapi kalau udah nggak ada uang, pilihannya tetap ada. Takut akan Tuhan. Dan kalau kita takut akan Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Sembah aja Tuhan. Menyembah Tuhan artinya mempersembahkan semua yang bisa kita buat seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Jadi kalau saya ngomong sama anakku marah, berarti aku marah seperti untuk. Kalau aku bersabar sama anakku, berarti aku bersabar seperti untuk aku menghormati Tuhan. Aku takut akan Tuhan. Istri-istri juga gitu sama suaminya. Pengen marah sama suami, tunggu sabar dulu. Anggap dulu kamu takut akan Tuhan, sehingga kalau kamu marah sama suamimu seperti kau marah sama Tuhan. Tuhan itu baik, dia kasih pilihan sama kita. Masa depan anak kita dijamin Tuhan loh. Mungkin kita sekarang takut dengan masa depan anak kita. Hari ini kalau kamu hidup takut akan Tuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu, anakmu dijamin Tuhan masa depannya. Karena mereka akan mengalami betapa sayangnya Tuhan buat kita. Kita nggak perlu takut.
Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihimu, yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati buatmu di kayu salib, yang percaya bahwa Tuhan itu memberikan pilihan buatmu, yang percaya bahwa Tuhan itu bukan diktator, yang percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah memaksakan apapun dalam hidupmu. Hari ini kau buka hatimu, kau datang sama Tuhan, engkau akan diurapinya, engkau akan dihiburkannya, engkau akan dikuatkannya. Hari ini engkau yang lemah, engkau akan menerima kekuatan dari Roh Kudus. Engkau yang tidak tahu arah jalan hidupmu, hari ini Roh Kudus akan menuntun setiap langkah kehidupanmu. Engkau akan mengalami pemulihan, rumah tanggamu diberkati, hidupmu diberkati, karena engkau terkoneksi dengan Tuhan. Oh ya, buka hatimu, bilang engkau mau. Aku mau Tuhan, aku mau percaya, aku mau percaya. Biar Roh Kudus yang menyatakan di dalam pikiranmu, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu kalau kau mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan membukakan jalan bagimu asalkan kau mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Engkau Tuhan melihat hati kami. Manusia melihat rupa, manusia melihat apa yang terlihat oleh mata manusia, tapi kami percaya Engkau Tuhan melihat hati kami. Untuk itu Tuhan, kami sadar kalau masih ada yang terluka di hati kami mau membereskan itu semuanya. Dan kami tahu kepada siapa kami datang. Kami mau hanya datang sama Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, urapan-Mu tidak akan pernah berhenti, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.